ketika menerjemahkan ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkarnya ini konten-kontennya kita dapati apa yang Rasul ajak, apa yang Rasul cegah, ini kita semakin jelas di sini ya. Nah, inilah yang dialami oleh anak-anak sekarang. Tabaghut. Sifat yang keempat dari qaul atau kalamur Rasul, sifat-sifat dari kata-kata baginda Rasul SAW yang menurut kemuliaan adalah intinya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menegakkan kebenaran dan menegakkan kebenaran dan meruntuhkan kemungkaran, tapi dengan cara-cara yang baik. Oleh karena itu, di sini ada yang menarik, ada ma'amara bihi min mahasinil akhlak. Apabila al-amrunya itu apa? Al-amru bil ma'rufnya apa? Tentang mahasinul akhlak. Nah, yang kedua tentang mustahsan adab, akhlak dan adab. Nah, ini dia. Apa itu akhlak dan apa itu adab? Jadi akhlak itu moral gitu ya. Sedangkan adab etika gitu ya. Moral dan etika. Kemudian selanjutnya ada silatul arham, dan yang keempat adalah at-ta'attuf 'ala du'afa wal aitam. Jadi ciri-ciri daripada ucapan-ucapan Nabi itu selalu menjunjung tinggi moralitas, kemudian juga adab etika, sopan santun, kemudian bagaimana mengumpulkan, menyatukan, mempersaudarakan silatul arham. Kemudian juga sayang, kasih sayang pada ad-du'afa wal aitam, at-ta'attuf 'ala ad-du'afa wal aitam. Nah, ini jadi konsentrasi Nabi di dalam pembicaraan, di dalam ajaran-ajarannya, dakwahnya, pengajarannya, itu kontennya adalah 4 hal yang menjadi tema besar dari al-amru bil ma'rufnya ini: mahasinul akhlak, mustahsanul adab, silaturrahim, at-ta'attuf 'ala du'afa wal aitam. Ini konten al-amru bil ma'ruf. Sekarang apa konten dari an-nahyu 'anil munkar, meruntuhkan kemungkarannya? Pertama, beliau meruntuhkan at-tabaghut wat tahasud. Tabaghut, tabaghodo, apa namanya? Tabaghut itu bughdun, itu ghadab ya. Ya, marah. Ya, emosi, marah, hasad, iri, dengki. Kemudian taqatu', memutuskan, wa taba'ud, menjauhkan ya. Nah, kemudian 4 juga berarti sini ya. Ada apa? Tabaghut, tahasud, taqatu', taba'ud. Nah, emosi, iri, dengki, memutuskan silaturahim, dan menjauhkan persaudaraan. Ini lawan dari 4 tadi ya. Nah,
4 di atas. Nah, jadi ketika menerjemahkan ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkarnya ini konten-kontennya kita dapati apa yang Rasul ajak, apa yang Rasul cegah, ini kita semakin jelas di sini, ya. Nah, inilah yang dialami oleh anak-anak sekarang. Tabaghut. Nah, ini yang maksud saya ini antara tabaghut dengan tahasud, takhatur dengan tabaghut itu kira-kira ada korelasi? Ya, artinya Rasul melarang tabaghut, wat tahasud. Ya, artinya yang dilarang oleh baginda Rasul pertama tabaghut, emosi. Nah, di sini yang melahirkan konflik-konflik ini kan akibat tabaghut, ya, bully, kemudian kekerasan, ya kan. Ini akibat al-bughdu, al-ghadab, tidak mampu mengendalikan emosinya. Nah, mengapa demikian? Ya, ini saling berkaitan ya, tabaghut wa tahasud, karena iri, karena dengki, karena tidak rela dengan kesuksesan seseorang gitu, ya. Jadi karena hasad jadi benci gitu. Ya, ya. Gitu ya. Iya, sebetulnya sih tidak perlu dihubung-hubungkan gitu ya. Tidak perlu dihubung-hubungkan sebetulnya. Ya pokoknya tidak mengumbar marah, emosi, juga tidak iri dengki gitu, dilarang untuk iri dengki. Kemudian melarang juga at-taqatu' wat tabaghud. Nah, ini sebetulnya kalau tadi Ustaz Subron mau menghubung-hubungkan, mulai dari belakang. Dari tabaud. Mengapa? Karena saling main handphone. Kan jadi jauh. Ini dekat nih, tapi saling main handphone. Jadi jauh kan? Satu di London, satu di Amerika gitu. Padahal orangnya sama-sama di Jombang. Yang satu tentang London gitu kan. Ini bukan London, yang satu tentang Amerika gitu kan. Tapi orangnya sama-sama duduk bersebelahan, ya kan? Ini kan jauh ini, tabaud. Ya autis kan? Jadinya. Autis. Iya. Satu rumah jadi tidak tadi tuh satu lagi di Amerika, satu lagi di Arab gitu, padahal satu rumah gitu kan. Topiknya maksudnya ya kan? Topiknya. Nah, ini tabaud. Jadi jauh sekali. Anak ketemu ayah ibunya hanya hari Sabtu dan Ahad. Selebihnya ketika bapak ibunya bangun, anaknya sedang tidur. Kedua-duanya kerja kantor, baru bangun anaknya gitu kan. Ketika bapak ibunya pulang, anaknya sudah tidur lagi, ya kan? Jadi kapan ketemunya lihat wajah bapak ibunya? Ya, hari libur saja, ya kan? Nah, tabaud, ya kan? Jauh ini, ya. Tapi katanya makanya dilakukan pertemuan yang berkualitas. Apa? Quality time. Ya, memanfaatkan waktu yang berkualitas. Ya, itulah cara orang menyiasatinya seperti itu, ya. Karena tabaud maka jadi takotu, saling memutuskan silaturahim, ya kan? Ya karena berjauhan akhirnya nggak mau silaturahim. Karena cukup dengan berita-berita saja. Padahal kalau ada jumpa fisik itu berbeda ya daripada video call. Video call ya mewakili gitu ya, tetapi tidak mengeluarkan energi, yang positif gitu. Hanya lihat visual gambarnya saja gitu. Ya ini juga udah lumayan ya.
Nah, tapi yang lebih ini lagi itu apabila ada jumpa fisiknya itu. Kotor. Adanya geng, ya antar geng itu kan memutus ya. Memutus apa? Memutus silaturahim, ya kan? Iya kan? Dia peer in group, dia merasa apa namanya? Ada batas. Iya, ada dari batasnya. Kemudian maka karena saling intip jadi tahasud gitu kan. Jadi hasad, jadi iri dan dengki sehingga melahirkan tabahud. Ini kalau dihubung-hubungkan Ustaz Sukron. Jadi dari bawah kita bacanya tabahud, taqatu', tahasud, tabahud. Nah, saya kira ini yang perlu itu kalau ngajar tafsir itu Al-Quran tuh ada berhubung-hubungan. itu Ya. kira-kira penulisan seperti itu tuh Ya tapi tidak harus selalu gitu. Tapi betul Quran coba baca akhir setiap ayat terakhir surat akan berhubungan dengan awal gitu kan? Ya kan? Akhir dan awal itu menyatu itu kan? Boleh saja gitu. Atau kadang-kadang diakhirkan dengan innallaha ghafurur rahim. Itu kalau ayat-ayat diawali dengan dosa-dosa atau apa biasanya diakhiri dengan innallaha ghafurur rahim. Akhirnya itu seperti itu. Ya, jadi awal dan akhir saling ada berkaitan. Ya, ada ketersambungan. Baik. Terima kasih. Nah, dalam implementasinya ini saya kira cocok untuk pembinaan adik-adik kita. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Konteksnya ada 4 ya. Al-amru bil ma'rufnya yaitu tentang mahasinul akhlak. Makanya kelas 5 kita berikan kajian akidah dan akhlak, ya kan? Wa mustahsanul adab, etika, ya etika, sopan santun. Juga yang ketiga bagaimana kita program-program kita mengumpulkan silatul arham dan juga at-ta'attuf, sayang, memperhatikan kepada du'afa dan aitam. Nah, ini nggak boleh nih MN lepas dari ini nih, ya kan? Ini kita diamanatkan oleh pendiri supaya at-ta'attuf bil alat du'afa wal aitam. Ini harus kita jaga, ya. Baik, ini poin-poinnya yang kita dapat. Sebaliknya kita kampanyekan, kita runtuhkan ya kemungkaran mulai dari tabaud, taqatu', tahasud, tabaghud. Itu adalah kalau ininya urutannya seperti itu ya. Baik. Nah, inilah yang kita dapatkan sehingga nantinya kita harapkan soru a'immatan abraran wa qadatan akhyaran. Jadi pemimpin yang baik, ya kan? Kita selalu mengkampanyekan supaya 20, 30, 40 tahun yang akan datang lahir pemimpin-pemimpin yang baik, wa qadatan akhyaran. Ya, penegasan daripada pemimpin, ya, pemimpin yang adil, jujur. Baik.